Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Kata-kata Yun Ce menyebabkan Tian Guhu menyipitkan matanya sedikit dan orang-orang di sekitarnya mendengus dan terkekeh beberapa kali lebih keras dari sebelumnya. Banyak orang juga berpaling dari Yun Ce karena mereka merasa bahwa dia tidak lagi layak mendapatkan perhatian mereka. Senyuman Tian Guhu berubah menjadi nada mengejek, dan suaranya menjadi tidak tertarik. Kamu memang badut, tapi sepertinya aku masih melebih-lebihkanmu. Pada titik ini, semua orang dan bahkan Tian Guhu sendiri merasa sangat bahwa kata memalukan bahkan tidak bisa menggambarkan betapa menyedihkannya Yun Ce sebenarnya. Dia mungkin adalah Divine Sovereign level 7, tapi dia sama sekali tidak pantas menjadi penantang Tian Guhu. Tian Guhu seharusnya tidak menawarkan diri untuk melawannya. Itu hanya mempermalukan status dan kedudukannya. Tapi, baiklah. Tian Guhu setuju dengan anggukan pelan. Pada titik ini, dia tidak lagi mau berbicara dengan Yun Ce, apalagi mengejeknya. Saya akan memenuhi permintaan Anda persis seperti yang Anda inginkan. Dia mengangkat 3 jari ke hadapan Yun Ce. Namun, ekspresi dan nada bicaranya saat ini jauh lebih menghina dari sebelumnya. Kamu menang jika kamu bisa bertahan dalam 3 gerakan dariku. Apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Itu benar. Dia akan mengalahkan Ling Yun dalam 3 gerakan meskipun mereka berdua adalah penguasa ilahi level 7. Tian Guhu adalah satu-satunya yang memiliki keberanian dan kekuatan untuk mengatakan hal seperti itu. Itu juga merupakan tanggapan paling arogan dan memalukan yang bisa dia kirimkan pada Ling Yun. Yun Ce meliriknya sekilas. Dia tampak seperti sedang melihat rayap. Tian Guhu, menurutku kamu salah tentang sesuatu. Yang ingin kukatakan adalah kamu menang jika kamu mampu menahan 3 serangan dariku. Seluruh menara Imperial Heaven terdiam sesaat. Lalu, terjadilah gelak tawa yang tak terkendali. Bahkan sejajar dengan langit, para Realm King yang lebih tinggi hampir kehilangan kendali diri dan ikut tertawa. Sebaiknya aku memberimu bantuan lagi. Seolah-olah tidak tersentuh oleh kecerobohan, tawa mencemooh menunjuk ke arahnya. Yun Ce melanjutkan dengan malas dan pelan, jika kamu berhasil berdiri setelah 3 pukulan, kamu juga menang. Sudut mulut Tian Guhu sedikit bergerak. Itu mungkin senyuman paling jengkel dan mencemooh yang pernah dia tunjukkan seumur hidupnya. Saya tidak percaya berapa banyak waktu yang kita buang untuk orang gila. Ini konyol, Huo Tianxing berkata dengan dingin. Tapi itu menyenangkan, bukan? Sage Viper Agung menjawab sambil tersenyum. Hahaha. Fen Jieran, Pangeran Bulan Terbakar, tertawa terbahak-bahak hingga hampir terjatuh. Jika sebelumnya mereka mengira Yun Ce adalah badut yang lucu, sekarang mereka mengira dia adalah badut yang sudah gila. Jika Tian Guhu adalah orang yang mengklaim bahwa dia akan mengalahkan lawan yang memiliki level mendalam yang sama dengannya dalam 3 pukulan, tidak ada yang akan berpikir bahwa itu adalah lelucon sama sekali. Tapi saat ini, badut ini mengatakan bahwa dia akan mengalahkan Tian Guhu dalam 3 pukulan, itu mungkin lelucon paling lucu sepanjang sejarah wilayah ilahi utara. Guhu, cepat akhiri ini, kata Tian Muyi. Terlepas dari keriuhan situasinya, jelas bahwa lelaki tua itu sudah kehabisan kesabaran. Bahkan jika putranya berhasil mengalahkan Divine Sovereign level 7 yang bodoh dan gila seperti ini dalam 1 serangan, itu hanya akan memberinya lebih banyak kekotoran daripada kemuliaan. Ya, ayah kerajaan. Tian Guhu menegakkan ekspresinya dan kembali tenang sepenuhnya. Ekspresinya pun mempengaruhi orang-orang di sekitarnya dan membuat mereka terdiam. Untuk sementara,
semua orang mengawasinya dengan tenang di tengah kesunyian. Ini adalah pertaruhan yang mempertaruhkan kehormatan dan harga diri seseorang. Suara rendah dan serak datang dari Raja Hantu Yama, Yan Sangeng. Tidak seorang pun boleh ikut campur dalam pertempuran ini, dan tidak ada kesalahan yang harus dilakukan setelah pertempuran selesai. Bagaimana menurut kalian semua? Terlepas dari kata-katanya, tidak ada yang ragu bahwa dia sedang berbicara dengan Yao Dai. Dari 3 kerajaan, alam Yama adalah yang paling dekat dengan alam surga kekaisaran. Tidak ada yang terkejut bahwa Yan Sangeng akan menyuarakan dukungannya terhadap mereka. Jangan khawatir, Raja Hantu Yama. Great Viper Sage menyempit menjadi beberapa celah. Semua orang di sini adalah orang yang bermartabat kecuali 1 atau 2 badut tertentu. Mereka tidak akan pernah melakukan sesuatu yang tidak pantas untuk mereka. Semua orang setuju. Itu benar. Yang mengejutkan semua orang, penyihir Yao Dai lah yang angkat bicara. Tidak ada yang lebih dibenci oleh alam pencuri jiwa selain perilaku tercela. Ini adalah pertaruhan yang disetujui kedua belah pihak, dan karena saya menyaksikan ini, saya akan memastikan bahwa keadilan dilindungi dengan cara apapun. Siapapun yang berani melindungi tuduhan mereka, menipu, mengganggu, atau melakukan sesuatu setelah pertaruhan selesai akan hadapi kemurkaanku. Pernyataan Yao Dai menyebabkan semua orang terdiam sesaat. Alasan Yan Sangeng angkat bicara sebelumnya adalah untuk mencegah Yao Dai memberikan bantuan kepada Yun Ce secara diam-diam atau terbuka. Dia yakin dia mengundang Yun Ce dan wanita bertopeng untuk duduk di sebelahnya karena suatu alasan. Namun, pernyataan ketidakberpihakannya beberapa kali lebih kejam daripada pernyataannya sendiri. Orang-orang di alam surga kekaisaran benar-benar rileks setelah ketakutan mereka terhadap sang penyihir mereda. Itu karena kekhawatiran terakhir mereka hilang. Kalau begitu, mari kita mulai, kata Yan Sangeng. Kamu boleh menyerang lebih dulu, kata Tian Guhu sambil meletakkan tangannya dengan rapi di belakang punggungnya. Meski menghadapi Divine Sovereign level 7 lainnya yang ia pertaruhkan untuk dikalahkan hanya dalam 3 gerakan, ia tidak menunjukkan senjatanya atau bahkan memasang kewaspadaan. Dia bahkan belum mengedarkan energinya yang dalam. Tentu saja itu bukan arogansi buta. Dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri, dan dia menunjukkan kepada Yun Ce betapa dia membencinya. Ya, dia belum pernah begitu membenci seseorang sampai sekarang. Tapi Yun Ce tidak bergerak seperti yang diharapkannya. Sama seperti Tian Guhu, dia tidak mengeluarkan senjata atau mengedarkan energinya yang dalam. Sudahlah, gumam Tian Guhu pada dirinya sendiri sebelum menunjuk satu jari. Cahaya hitam bersinar dari ujung jarinya sebelum berubah menjadi petir ungu. Pertandingan yang membosankan. Ayo segera akhiri ini. Dunia menjadi gelap, dan energi hitam menyebar kemana-mana sebelum dia selesai berbicara. Langit dipenuhi petir ungu. Sebagai praktisi mendalam wilayah ilahi utara, penguasaan Tian Guhu atas energi mendalam kegelapan dan energi mendalam petir berada pada puncak absolut. Hanya sekejap yang diperlukan untuk membuat wajah semua orang berubah secara drastis. Meskipun Tian Guhu bisa mengalahkan Divine Sovereign lain dengan level terdalamnya dalam 3 gerakan, tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa itu akan mudah. Dia bisa meremehkan lawannya, tapi dia tidak boleh pelit dengan kekuatannya. Apakah ini benar-benar kekuatan Divine Sovereign level 7? Orang yang meneriakkan ini adalah anggota inti dari dunia bintang atas. Dia adalah Divine Sovereign level 10, tapi dia berdiri dengan ekspresi kaget. Tian Guhu terkenal di seluruh wilayah ilahi utara. Faktanya, dia sangat terkenal bahkan 3 wilayah dewa pun pernah mendengar tentangnya.
Namun setelah ia menjadi Divine Sovereign tingkat menengah, tidak banyak orang yang bisa melihatnya bertarung dengan kekuatan penuh. Itulah sebabnya banyak Divine Sovereign level 10 terkejut saat mendapati diri mereka tertekan oleh langkah pembukaan Tian Guhu. Sedangkan bagi mereka yang berada pada level terdalamnya, mereka bahkan tidak bisa menghirup udara ke dalam paru-paru mereka. Keterkejutan mereka bahkan lebih tak terlukiskan. Sepertinya Guhu berencana membunuhnya dalam satu pukulan, kata Tian Muyi. Ekspresinya tenang dan sama sekali bebas dari rasa khawatir. Penatua Agung Tian Mohe dengan dingin mendengus. Ling Yun ini beruntung bisa hidup selama ini, jadi mengapa Guhu harus menunjukkan wajahnya? Jauh lebih baik untuk segera membunuhnya dan menghemat waktu kita. Berlutut, Tian Guhu berbisik sebelum menghilang di balik pilar petir hitam. Petir yang turun dari langit merobek bekas luka hitam selebar beberapa kilometer di tengah menara Imperial Heaven. Petir dalam jumlah yang tak terhitung jumlahnya terlihat berkedip dan melolong di dalamnya, dan bahkan gumpalan terkecil pun mengandung kekuatan yang cukup untuk menghancurkan seluruh gunung. Tian Guhu muncul kembali di tempat Yun Ce berdiri sebelumnya. Bekas luka hitam di belakangnya masih melakukan pekerjaan destruktifnya. Namun, ekspresinya berubah dari meremehkan menjadi heran. Dia segera berbalik dan melihat Yun Ce berdiri di tempatnya semula. Ekspresinya kosong, tangannya diletakkan di belakang punggung, dan postur tubuhnya sama persis seperti sebelumnya. Bahkan rambut atau lengan bajunya tidak acak-acakan karena serangan itu. Ini memberikan kontras yang sangat tidak nyaman jika dibandingkan dengan ekspresi heran di wajah Tian Guhu. Apa yang sedang terjadi? Tian Muyi bangkit karena terkejut. Tidak ada yang menjawabnya. Semua orang di sekitarnya sama terkejutnya dengan dia. Senyuman Pangeran Bulan terbakar menjadi kaku, dan bahkan mata Yan Sangeng membeku karena apa yang dilihatnya. Pada level mereka, praktis tidak ada keterampilan gerakan mendalam yang belum pernah mereka lihat dalam hidup mereka. Namun, tidak ada satu orang pun yang melihat bagaimana Yun Ce bertukar posisi dengan Tian Guhu. Belum lagi kekuatan aura Tian Guhu. 7 penguasa ilahi lainnya akan merasa hampir mustahil untuk bergerak, apalagi berteleportasi ke tempat yang aman. Jadi, bagaimana Yun Ce bisa bertukar posisi dengan Tian Guhu tanpa terluka meski ditekan olehnya? Dan bagaimana dia bisa melakukannya sambil tetap sangat tenang? Yao Dai mengangkat kepalanya dan menyipitkan matanya sekali. Itulah langkah pertamamu, Yun Ce berkata dengan dingin. Ketika kata-kata itu sampai ke telinga Tian Guhu, itu justru menimbulkan getaran tidak nyaman di telinganya. Master Sekte Tian, apakah Anda melihat bagaimana dia bergerak? Huo Tianxing bertanya dengan serius. Tian Muyi menggelengkan kepalanya. Yah, ini agak sulit dipercaya. Huo Tianxing juga bangkit dan menatap Yun Ce dengan ragu. Itu hanya muncul sesaat, tapi energinya yang dalam pastinya adalah Divine Sovereign level 7, kata Great Viper Sage. Juga, sepertinya aku baru saja merasakan aura sedingin es. Tian Muyi mengerutkan kening. Hanya ada sedikit orang di wilayah ilahi utara yang mengolah energi mendalam es selain energi mendalam kegelapan, dan kebanyakan dari mereka berfokus pada pertahanan, bukan pergerakan. Saat Tian Muyi berbicara, Tian Guhu sudah kembali tenang. Tidak lagi berusaha menahan energinya yang dalam lagi, dia menciptakan pusaran air hitam yang berkembang pesat di sekeliling dirinya. Tian Muyi berhenti bicara dan menderu lagi. Sudahlah, aku tidak perlu mengkhawatirkan Guhu. Sangat bagus. Rambut Tian Guhu menari-nari di udara, dan kilat ungu melintas di pupil matanya. Praktisi mendalam yang tak terhitung jumlahnya merasa hati mereka diperas oleh auranya.
Aku belum pernah melihat skill gerakan aneh yang aneh itu sebelumnya. Sepertinya aku meremehkanmu, kamu malah membuatku terlihat buruk untuk sesaat. Tetapi jika hanya keterampilan gerakan mendalam itulah yang harus kamu andalkan, Tian Guhu sedikit mengernyit. Kalau begitu, saya harus mengatakan bahwa saya sangat kecewa. Langit bergemuruh, dan semua orang tanpa sadar melihat ke atas. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa badai hitam selebar puluhan kilometer telah menutupi sebagian langit. Memberi Yunce kesempatan untuk melarikan diri atau bahkan bereaksi, Tian Guhu mengulurkan jarinya dan menjatuhkan badai petir ke Yunce dan dirinya sendiri secara instan. Separuh kecil menara Imperial Heaven tenggelam dalam lautan petir. Jelas sekali bahwa kegagalan awal Tian Guhu telah memicu kemarahannya. Kali ini, dia tidak menahan diri sama sekali. Tidak peduli seberapa kuat keterampilan gerakan Yunce yang mendalam, tidak mungkin dia bisa lolos dari badai petir raksasa hanya dalam waktu beberapa saat. Dia juga tidak bergerak. Dia membiarkan dirinya ditelan oleh badai petir tanpa perlawanan seolah-olah dia telah menyerahkan dirinya pada takdirnya. Agar adil, badai petir itu jauh melampaui batas kekuatan Divine Sovereign level 7. Itu adalah kekuatan yang menakutkan bahkan bagi Divine Sovereign level 10, dan tentu saja cukup untuk menghancurkan kemauan Divine Sovereign level 7 sepenuhnya. Sepertinya ini adalah akhirnya, kata Huo Tianxing. Ada sedikit kejutan, tapi akhir ceritanya sangat membosankan. Dia tiba-tiba berhenti bicara, dan keterkejutan memenuhi wajahnya. Di sampingnya, Tian Muyi dan Great Viper Sage mengalami hal yang persis sama. Itu karena aura Yunce tidak menghilang seperti yang mereka kira. Faktanya, kekuatan aura dan posisinya tidak berubah sama sekali. Mereka memusatkan mata dan melihat menembus petir hitam. Mereka melihat Yunce berdiri di tengah lautan guntur, tidak terluka dan tidak tersentuh oleh unsur-unsur destruktif. Bagaimana? Tian Guhu adalah orang yang paling dekat dengan Yunce, dan dia berada dalam wilayah kekuasaannya sendiri. Secara alami, dia juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan merasakan pupil matanya mengecil. Guhu, Tian Muyi menggeram. Bunuh dia. Tian Guhulah yang membuat taruhan untuk mengalahkan Yunce dalam 3 gerakan. Dia tidak bisa kalah ketika begitu banyak orang yang menonton. Tian Guhu menarik Imperial Heaven Sword dari sarungnya sebelum menggerakkannya berputar-putar. Petir hitam segera mulai berputar di sekitar bilah pedang. Kemudian, dia dan pedangnya menembus badai petir dan muncul di depan Yunce dalam sekejap. Bilahnya bersinar seperti menandakan turunnya dewa sebelum mengenai bagian tengah dahi Yunce. Namun, bilahnya tidak menembus dahi Yunce atau menyebabkan ledakan kekuatan. Badai petir yang mengamuk dan dunia itu sendiri tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Badai hitam menghilang dan menampakkan Tian Guhu dan Yunce. Pedang surga kekaisaran yang diketahui setiap penduduk wilayah ilahi utara ditekankan ke dahi Yunce. Pedangnya masih kuat, kilat masih merayapi bilahnya, dan cahaya sucinya tampak sama menyilaukannya seperti biasanya. Tapi lupakan menembus kepala Yunce, itu bahkan tidak berhasil menembus daging dan mengeluarkan setetes darah. Saat pupil Tian Guhu melebar hingga batasnya, Yunce mendongak dan mengangkat jarinya yang tak berdaya. Suaranya sekeren biasanya. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu layak menjadi lawanku, Tian Guhu? Dia kemudian menjentikkan Imperial Heaven Sword dengan lembut. Ada cincin yang lembut seperti dengungan nyamuk saat jari Yunce menyentuh Imperial Heaven Sword. Di sekitar bilahnya, cahaya hitam langsung hancur, dan petir ganas itu menyusut seperti ular yang diserang pada titik lemahnya. Itu kemudian menghilang dalam sekejap mata. Bukan itu saja,
Lengan pedang Tian Guhu juga meledak dalam hujan darah. Tulang Tian Guhu patah dengan jelas dan mengerikan setelah dering itu berakhir. Energi tersebut tidak hanya mematahkan lengan Divine Sovereign menjadi puluhan bagian, tetapi juga merusak dagingnya dan memaparkannya sepenuhnya ke udara. Belum selesai, itu mengalir ke dalam tubuhnya dan menyebabkan efek yang sama, hujan darah, patah tulang, kerusakan ke dada dan anggota tubuhnya. Tulang dadanya, tulang rusuknya, lengannya, kakinya, semuanya dengan kejam dipecah menjadi puluhan bagian dalam sekejap. Ah! Jeritan mengerikan membelah udara tetapi Tian Guhu tidak mundur atau melepaskan cengkeramannya pada Imperial Heavensward. Dia terjatuh begitu saja ke tanah seolah dia tidak memiliki satu pun tulang utuh di dalam tubuhnya. Jeritan itu hanya berlangsung setengah napas sebelum Tian Guhu membungkamnya dengan tekadnya yang luar biasa. Wajahnya pucat pasi dan berubah total karena rasa sakit. Seluruh tubuhnya bergetar hebat seperti sedang meronta. Darah dan keringatnya dengan cepat menyebar ke genangan cairan di bawah tubuhnya. Rasa sakit sebenarnya bukanlah emosi yang paling dominan di matanya saat ini. Keterkejutan, ketidakpercayaan, dan rasa takut yang muncul entah dari mana, semuanya menguasai pikirannya lebih erat daripada rasa sakit. Kejutan hening memenuhi Imperial Heaven Tower seperti balon. Semua orang berdiri, merasa seperti ada yang meninju mata dan jantung mereka. Kekuatan Ling Yun hanya bertahan sesaat, dan mereka yakin itu adalah kekuatan Divine Sovereign level 7. Namun, ledakan kekuatan itu begitu mengerikan sehingga bahkan para guru ilahi pun merasa gentar. Tidak ada seorang pun di wilayah ilahi utara yang belum pernah mendengar tentang Tian Guhu, pemimpin penguasa surgawi. Dia adalah anak ajaib yang dapat menghancurkan praktisi mendalam lainnya pada tingkat mendalamnya. Namun Yun Ce telah mengalahkan dan melukainya hanya dengan satu jari. Tian Muyi sedikit terkejut, pikirannya kosong, dan dia merasa seperti seseorang telah menempelkan jiwanya pada sesuatu yang tak tergoyahkan dengan paku. Dia adalah Realm King terkuat di wilayah ilahi utara dan seorang Divine Master tingkat 8 yang sangat kuat, namun dia tidak dapat mempercayai apa yang terjadi tepat di depan matanya. Kurangnya reaksinya bertahan beberapa saat sebelum akhirnya dia menggeram dengan gemetar, "Gu, Hu." Geraman itu juga membuat orang-orang yang tertegun di Imperial Heaven Tower terkejut dan menyebabkan mereka mulai berteriak kebingungan. Ini. Tuan Lonely Swan adalah Guhu, Penatua Agung Surga Kekaisaran Tian Muhe bergumam sebelum matanya berubah tajam. Kemudian, dia meluncurkan dirinya ke arah Tian Guhu dan Yun Ce seperti elang sambil berteriak dengan marah, "Matilah, iblis!" Setelah melihat hujan darah yang mengejutkan dan suara patah tulang yang menyayat jiwa, tidak perlu seorang jenius untuk mengetahui seberapa parah luka Tian Guhu. Imperial Heaven Realm tidak akan pernah memaafkan orang luar manapun yang menyakiti Tian Guhu, putra Realm King terkuat dan kebanggaan terbesar Imperial Heaven Realm, apalagi melukainya hingga sejauh ini. Kemarahan Tian Muyi tidak kalah hebatnya dengan kemarahan Tian Muhe meskipun dia terkejut. Namun, dia berteriak tergesa-gesa saat melihat reaksi Tian Muhe. Berhenti, tapi sudah terlambat. Tian Muhe sudah mendekati medan perang dan merentangkan tangannya ke arah Yun Ce. Semua rasa martabat terlempar ke dalam pikirannya, dia jelas bertekad untuk membunuh Yun Ce di tempat. Tidak ada yang terkejut bahwa seseorang dari Imperial Heaven Realm akan kehilangan kendali dan menyerang Yun Ce. Tian Muhe, Tetua Agung Surga Kekaisaran mungkin tidak sekuat Tian Muyi, namun dia tetaplah seorang guru ilahi yang kuat. Auranya terasa seluas lautan saat dia menyerang Yun Ce dengan marah. Yun Ce tidak bergerak sedikit pun.
Bagi orang luar, sepertinya dia tidak bisa bergerak karena tekanan dari guru ilahi. Kenyataannya, jika dilihat lebih dekat akan terlihat bahwa dia tidak terpengaruh sama sekali oleh bahaya yang mendekat. Kekuatan Tian Muhe bahkan gagal mengacak-acak pakaian Yun Ce. Serangan itu terjadi dalam sekejap mata, dan kebanyakan orang bahkan belum sadar. Pada saat mereka melakukannya, Tian Muhe sudah sampai di tengah medan perang, sepertinya dia akan membunuh Yun Ce dalam sekejap. Namun tiba-tiba, dunia memudar menjadi hitam, dan sosok kupu-kupu melintas di pandangannya dalam sekejap. Dia merasa kekuatan dan kekuatannya telah menghantam dinding udara yang tak terlihat. Dindingnya terasa sangat lembut dan berangin, tapi entah bagaimana hal itu menyebabkan retakan muncul di seluruh organ dalamnya. Terdengar suara aneh, dan Tian Muhe terlempar kembali ke kursi alam surga kekaisaran beberapa kali lebih cepat daripada saat dia terbang keluar dari sana. Bahkan energinya entah bagaimana dipantulkan kembali ke dirinya sendiri sebelum meledak di sekitarnya. Tian Muyi langsung bereaksi, tapi dia tidak mampu menekan kekuatan Tian Muhe sepenuhnya. Ratusan anggota Imperial Heaven Realm terlempar ke udara sambil berteriak dan berdarah. Huo Tianxing dan Great Viper Sage bergabung untuk membantu Tian Muyi, dan akhirnya ledakannya dapat diatasi. Tian Muhe berlutut dengan lemah di tanah dan memuntahkan darah lagi dan lagi. Alih-alih memeriksa lukanya, Tian Muyi berbalik untuk melihat sang penyihir, Yao Dai. Tidak ada yang tahu kapan Yao Dai berdiri, hanya saja dia menarik 3 jarinya dan berkata dengan dingin, "Aku bilang tidak ada yang boleh mengganggu taruhan ini. Kamu berani menentangku, Sekte Surga Kekaisaran." Tidak pernah. Tian Muyi mengepalkan tangannya erat-erat saat jantungnya mengepal ketakutan, bahkan tidak berani memeriksa kondisi Tian Guhu. Jiwanya belum pernah bergetar sekeras ini dalam hidupnya sampai sekarang. Dia adalah Raja Alam Surga Kekaisaran. Dia harus mengendalikan dirinya dan menghindari menyinggung seorang penyihir bahkan dalam situasi seperti ini. Nona, Muhe kehilangan kendali karena Guhu terluka. Dia pantas menerima hukuman yang dia terima, kata Tian Muyi buru-buru sebelum membungkuk dalam-dalam. Sekarang taruhannya sudah selesai, izinkan saya memeriksa kondisi Guhu. Meskipun Yao Dai mengenakan topeng, Tian Muyi dapat merasakan bahwa dia tenang dan tampaknya tidak terkejut dengan hasil ini. Itu membuat jantungnya berdetak kencang. Berbeda dengan ketenangannya, Raja Hantu Yamai Yan Sangeng bangkit berdiri dan menatap Yun Ce dengan keterkejutan yang luar biasa. Matanya masih tampak seperti mata orang mati, tapi itu hanya memperkuat reaksinya yang tidak biasa. Kemungkinan besar bahkan penghuni alam Yama pun tidak pernah menyaksikan reaksi seperti itu darinya. Reaksi Pangeran Burning Moon Fen Jieran bahkan lebih buruk lagi. Sebelumnya, tingkah lakunya yang lesu menunjukkan bahwa dia di sini hanya untuk bersenang-senang dan menikmati pertunjukan yang bagus. Tapi sekarang, bukan saja dia sama sekali tidak menyadari kalau postur duduknya jelek, matanya juga melotot seperti sedang melihat hantu atau dewa. Lebih, Yao Dai berkata dengan tenang, Tian Guhu berkata bahwa Ling Yun menang jika dia tidak bisa mengalahkannya dalam 3 gerakan. Karena itu ternyata hanya lelucon, kita bisa melupakannya. Ekspresi Tian Muyi yang sudah jelek tampak berkedut karena tusukan itu. Tapi Ling Yun berkata bahwa Tian Guhu menang jika dia bisa berdiri setelah menahan 3 gerakan darinya. Dia berbalik dan menatap Tian Guhu. Kata-kata Ling Yun akan menjadi dasar dari taruhan ini. Itu karena yang lemah tidak punya hak untuk membuat aturan. Tian Guhu, artinya taruhan ini adalah kemenanganmu jika kamu bisa berdiri sekarang. Yang lemah tidak punya hak untuk membuat peraturan, berasal dari sang penyihir,
kalimat ceroboh adalah penghinaan terbesar yang pernah didengar Tian Guhu dalam hidupnya. Taruhan ini adalah kemenanganmu jika kamu bisa berdiri sekarang, kedengarannya seperti amal yang ditawarkan kepada yang lemah. Hingga saat ini, Tian Guhu menolak mengeluarkan sedikit pun rasa sakit. Tapi setelah mendengar kata-kata sang penyihir, dia mulai berteriak dengan suara serak lagi dan lagi. Tidak ada yang tahu apakah itu karena rasa sakit atau malu. Tian Guhu berjuang untuk bangkit, tapi itu adalah tugas yang mustahil. Anggota tubuhnya telah dipatahkan dengan kejam oleh Yun Ce, dan energinya yang dalam telah hancur total. Dia merasa seperti cacing yang menggeliat di depan tatapan Yun Ce yang tinggi, dan setiap saat yang dia habiskan di tanah adalah penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semua orang menatap kosong ke tengah medan perang. Penguasa surgawi arogan yang dipicu kemarahan oleh Yun Ce membeku seperti patung karena mereka bahkan tidak pernah memimpikannya hasil seperti itu. Para anggota sekte surga kekaisaran merasa kedinginan dan sedingin es. Kulit kepala semua orang kesemutan karena ketakutan. Di latar lain, Tian Muyi akan menyerang ke depan dan sudah membantu putranya, tetapi orang yang berdiri tepat di sampingnya adalah penyihir Yao Dai, bayangan Ratu Iblis. Sikap tegasnya dari sebelumnya dan pernyataannya yang baru saja menekan tenggorokannya seperti sengatan beracun, mencegah dia dan orang lain mengambil satu langkah pun tanpa izin. "Saya menyerah atas nama Guhu," kata Tian Muyi. "Saya sudah mengatakan bahwa saya adalah saksi dari taruhan ini. Artinya, tak seorang pun boleh ikut campur sampai pertaruhan terselesaikan dengan sendirinya, bahkan jika Anda adalah Raja Alam Surga Kekaisaran sendiri." Yao Dai tidak mengalah sedikit pun. Guru pastilah yang membuat pernyataan menyerah, dan siapa tahu, mungkin dia masih memiliki cukup kekuatan untuk berdiri. Tian Muyi merasa organ dalamnya berbalik melawan dirinya sendiri, namun dia tidak berani membiarkan sedikit pun kemarahan muncul di wajahnya. Dia tiba-tiba berbalik dan berkata pelan, "Guhu, kamu kalah, sekarang menyerah." Tian Muyi belum mencapai posisinya tanpa melalui kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya. Namun, dia nyaris tidak bisa mengucapkan kata menyerah. Itu karena dia tahu bahwa putranya tidak pernah kalah satu pun pertarungan sampai sekarang, apalagi menyerah. Guru telah mengatupkan giginya begitu keras hingga dia benar-benar meremukkannya. Darah langsung mengucur dari bibirnya. Meskipun perjuangannya terlihat sangat buruk, dia tidak pernah menyerah untuk bangkit kembali, menyerah. Dia tidak bisa mengatakannya. Dia tidak pernah bisa mengatakannya karena dia adalah Tian Guhu. Tian Guhu. Yun Ce memandangnya dengan acuh tak acuh dari atas. "Sebelumnya, kamu mengatakan bahwa kelambananku sama dengan membunuh mereka dengan tanganku sendiri. Aku punya kekuatan untuk membunuhmu, tapi aku memilih untuk tidak melakukannya. Menggunakan kata-katamu sendiri, bukankah itu berarti aku menyelamatkan hidupmu? Saya yakin orang yang baik hati dan saleh seperti Anda memahami apa artinya membalas budi berkali-kali lipat, apalagi budi seberat ini. Jadi, katakan padaku, bagaimana kamu harus membalas budi dermawanmu?" Tian Guhu merasa seperti sedang mendengarkan gumaman mimpi. Lebih tepatnya, Tian Guhu merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk bahkan sampai sekarang. Dia terkenal di seluruh wilayah ilahi utara. Dia selalu menjadi orang yang menghancurkan rekan-rekannya, jadi ketika seseorang menawarkan untuk mengakui kemenangan jika dia bisa menahan 3 gerakan, tidak, itu bahkan bukan 3 gerakan, hanya satu gerakan, dan dia terjatuh ke tanah seperti anjing sekarat, tidak mampu berdiri tidak peduli bagaimana dia mencoba. Bagaimana dia bisa menerima hal ini?
Bagaimana dia bisa menanggungnya? Dia perlahan mendongak dan menatap mata Yun Ce. Tiba-tiba perjuangannya terhenti. Itu karena dia tidak bisa melihat kegembiraan atau kepuasan di mata Yun Ce atau bahkan ekspresi apapun. Yang ada hanyalah ketidakpedulian, dan mungkin sedikit ejekan yang disembunyikan pria itu karena dia merasa tidak pantas untuk menunjukkannya. Benar sekali, reaksi Yun Ce terhadap keberhasilannya melampaui semua ekspektasi dan memukau semua orang adalah ketidakpedulian dan kebosanan. Seolah-olah, dia sedang menginjak seekor semut yang kebetulan dia lewati. Tatapannya membeku selama beberapa tarikan napas, dan tiba-tiba harga dirinya, keengganannya, keterkejutannya, rasa malunya, kemarahannya, semuanya kecuali ketundukan dan cemoohan pada diri sendiri telah memudar menjadi debu. Dia mengira Ling Yun adalah badut gila, tetapi sekarang, dia menyadari bahwa dia adalah badut rendahan yang menari dengan bodoh di hadapan pria itu. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, tidak peduli berapa lama dia bertahan, yang berhasil dia lakukan hanyalah menggeliat lemas di tanah. Ia bahkan tidak berhak mendapat cibiran dari lawannya. Saya menyerah. Dia mengucapkan kata-kata itu dan itu lebih mudah dari yang dia bayangkan. Dia berhenti meronta dan berbaring diam di tanah. Meskipun dia tidak kehilangan kesadaran, dia tampak seperti seluruh energinya tersedot keluar dari tubuhnya. Dia tidak ingin mengangkat satu jari pun. Kata-kata itu seharusnya menimbulkan penghinaan yang mendalam dalam dirinya, tetapi pada saat itu Tian Muyi berpikir bahwa surga telah berbicara kepadanya. Dia menarik Tian Guhu ke tangannya dan menyelimutinya dengan energi yang sangat besar. Kemudian, mulutnya akhirnya terangkat ke tangannya dan berteriak, "Cepat! Bawakan bubuk surga iblis!" Semua orang dari Sekte Surga Kekaisaran langsung mengepung Tian Guhu. Dosis energi yang sangat besar disuntikkan dengan tergesa-gesa namun hati-hati ke dalam tubuhnya untuk menjaga agar lukanya tetap terkendali. Namun, Tian Guhu hanya menatap kosong ke langit seolah dia telah kehilangan jiwanya. Di luar, orang-orang terdiam. Hampir tidak ada yang saling berbisik. Mereka menatap Yun Ce dan mengukir nama Ling Yun ke dalam otak mereka. Kedua praktisi adalah Divine Sovereign level 7, tapi Ling Yun telah melukai Tian Guhu dengan parah dalam satu pukulan. Tidak perlu seorang jenius untuk menyadari bahwa sesuatu yang besar akan berubah di wilayah ilahi utara selamanya. Apakah hanya ini yang dimiliki pemimpin penguasa surgawi? Yun Ce berbalik dan menyeringai pelan. Penguasa surgawi, menyebutmu sebagai orang sampah berarti memujimu. Penguasa surgawi gemetar karena marah lagi, tapi kali ini, tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun, atau menunjukkan cemoohan atau ejekan. Dia adalah Divine Sovereign yang telah mengalahkan Tian Guhu dalam satu gerakan. Dia, benar-benar berhak mempermalukan mereka semua. Majelis penguasa surgawi ini ternyata hanya sebuah lelucon. Buang-buang waktuku saja. Yun Ce mengucapkan kata-kata menghina yang bahkan para kaisar dewa sendiri tidak akan gunakan di depan para ahli wilayah utara ini. Ayo pergi, Qianying. Qianye Yinger bangkit dan mengikuti di belakangnya. Tunggu. Suara tak bernyawa yang terdengar cukup mati hingga membekukan jiwa pun tiba-tiba angkat bicara. Itu adalah Yan Sangeng. Siapa kalian? Dan dari mana asal kalian? Semua orang terdiam saat Raja Hantu Yama berbicara. Tidak ada seorang pun yang ingin menarik perhatian sedikit pun darinya. Pada saat yang sama, aura tak terlihat menyelimuti Yun Ce dan Qianye Yinger. Namun yang mengejutkan semua orang, pertanyaan Raja Hantu Yama gagal mendapatkan tanggapan apapun dari Yun Ce dan Qianye Yinger. Tak hanya itu, pergerakan mereka tidak melambat sama sekali. Mereka sebenarnya mengabaikannya sepenuhnya.
Menara Imperial Heaven benar-benar sunyi. Orang-orang bahkan menahan nafas. Itu adalah Yan Sangeng, pemimpin dari 36 hantu Yama dari alam Yama. Siapa yang berani mengabaikan pertanyaannya? Yan Sangeng sedikit mengernyit. Gerakan kecil itu menyebabkan suhu di seluruh Imperial Heaven Tower turun beberapa derajat lebih rendah. Tepat ketika semua orang mengira Yan Sangeng akan meledak, sebuah suara memanggil. Harap tunggu. Ada kilatan gerakan, dan sosok seperti kupu-kupu muncul di depan Yun Ce. Itu tidak lain adalah sang penyihir, Yao Dai. Yan Sangeng juga berhenti melakukan apapun yang dia rencanakan. Yun Ce meliriknya dan berkata, "Ada apa?" Meski menghadapi seorang penyihir, suaranya tetap dingin dan sombong seperti biasanya. Jantung semua orang berdetak kencang lagi. Tapi Yao Dai sama sekali tidak terlihat tersinggung dengan nada bicaranya. Dia berkata, "Atas nama sang penyihir, saya ingin mengundang kalian berdua untuk bergabung dengan saya di alam pencuri jiwa sebagai tamu terhormat." Berbeda dengan cara dia menyodok Tian Muyi sebelumnya, suaranya selembut angin. Kata-katanya sangat mengejutkan semua orang, bahkan Yan Sangeng dan Fen Jieran seperti sambaran petir. Yan Sangeng adalah Raja Hantu Yama, dan Fen Jieran adalah Pangeran Bulan Terbakar. Mereka lebih tahu dari siapapun tentang arti di balik undangan Yao Dai. Berapa banyak orang di dunia yang mendapat kehormatan menerima undangan ke alam pencuri jiwa dari seorang penyihir? Tapi sebelum keterkejutan mereka sempat mereda, jawaban Yun Ce meledak di samping telinga mereka seperti guntur jahat. "Kamu ingin aku mengunjungi alam pencuri jiwa? Bisa diterima," jawab Yun Ce sambil melirik Yao Dai, "tapi hanya sekali." Dia tidak memandangnya sama sekali setelah itu. "Tetapi Anda tidak memenuhi syarat untuk menjadi pengundang saya. Kembalilah dan beritahu tuanmu, Qi Wuyao, untuk mengundangku sendiri."